Oke, sebelum kita masuk dalam perjamuan, penyerahan anak dulu deh. Kristina, Timo ada? Kita lanjutin minggu depan ya. Saudara akan lihat minggu depan, itu serem banget loh. Serem banget sampai saya bilang itu dosa yang paling kotor itu terjadi di hakim-hakim. Kekotoran yang paling kotor. Itu parah banget. Oke. Saya mengundang Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan Mengalir di tempat ini, Kau berkuasa di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kristina, ikuti doa saya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya selaku orang tua dari, sebut namanya, membawa anak saya di hadapan-Mu untuk diserahkan dan dipimpin menjadi anak-anak milik kepunyaan Tuhan Yesus. Untuk itu, di dalam nama Tuhan Yesus, jika secara sadar atau tanpa sadar, anak ini sejak di dalam kandungan saya
pernah mewarisi kuasa-kuasa kegelapan dari manapun asalnya, saat ini semua haknya saya tolak dalam nama Yesus. Semua dosa-dosa apapun yang pernah diberikan kepada anak ini, berupa ketakutan, kekhawatiran, minder, kepahitan-kepahitan, sakit hati, semua penolakan, kenajisan, perdukunan, ramalan, ikatan-ikatan dengan leluhur, adat istiadat, kepercayaan palsu, dan dosa lainnya. Saat ini, dengan sadar, saya minta ampun, saya tolak, saya sangkal, saya batalkan semua hak yang pernah diberikan pada kuasa gelap atas anak saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya menyerahkan semua hak itu ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya juga tolak, saya sangkal, saya batalkan semua ikatan karena keturunan yang menyangkut kutuk-kutuk, kutuk Taman Eden, kutuk 3-4 keturunan, kutuk 7 keturunan, kutuk 10 keturunan, kutuk Baal, kutuk berhala, kutuk belalang pelahap, kutuk gagal, kutuk sakit penyakit, dan semua kutuk yang lain, dari manapun asalnya, dan apapun bentuknya, di dalam anak saya ini, saya tolak dalam nama Yesus, dan semua haknya, saya serahkan ke tangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya berdoa bagi minyak ini adalah minyak urapan yang suci dan kudus. Tiap tetes botol minyak ini punya kuasa menghadirkan mujizat. Tiap tetes botol minyak ini punya kuasa kesembuhan ilahi, dioleskan menjadi milik kepunyaan Tuhan dan tempat kesukaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini minyak urapan yang sangat berkuasa. Roh Allah ada dalam minyak ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berlaku surah Markus 6 ayat 12, 13. Inilah minyak urapan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya menyerahkan Timothy sebagai perabot di dalam rumah Tuhan, untuk dilindungi, dipimpin dalam pertumbuhan, baik roh, jiwa maupun tubuhnya. Iman percayanya kepada Tuhan Yesus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Saya percaya dia dikawal oleh pasukan malaikat dari surga yang berpedang api. Dia tidak celaka, tidak sakit-sakitan. Dia sehat sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah anak bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya percaya anak ini akan dipakai Tuhan membawa kegerakan-kegerakan di masa depan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, saya serahkan Timothy ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saya juga berdoa memberkati orang tuanya dan menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberi hikmat untuk mendidik dan membesarkan anak ini dalam takut akan Tuhan, bertanggung jawab atas pertumbuhannya, baik rohani maupun jasmaninya. Anak ini sebagai perabot di dalam rumah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya Timothy adalah titipan Tuhan. Saya percaya orang tuanya dicukupkan untuk membesarkan anak ini. Orang tuanya dimampukan untuk membesarkan anak-anak ini dalam nilai-nilai kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Materaikan semuanya dengan darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, kita mau masuk dalam perjamuan. Saya mengundang yang bertugas. Saya minta semua tundukkan kepala ya. Sebelum kita menyatu dengan darah, tubuh dan darah Yesus, Tuhan bilang, beresin. Kalau
Kalau Tuhan mengampuni kesalahanmu, engkau pun harus mengampuni sesamamu. Tubuh dan darah Yesus ini adalah pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Apa yang dia telah kerjakan, jangan jadikan itu sia-sia. Saya mengundang semuanya untuk bertobat sungguh-sungguh. Bilang, hidupku milik Yesus. Hidupku milik Yesus. Tuhan bertata atas aku. Jadilah raja dalam hidupku. Ampuni aku Tuhan. Kalau seringkali aku menduakanmu dan menjadikanmu hanya untuk kepentingan-kepentinganku. Ampuni aku Tuhan. Sadarkan aku terus lewat tubuh dan darah-Mu. Engkau tinggal di dalam aku sampai Engkau menjadi raja dalam hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh dan darah Yesus, bagikan dalam nama Tuhan Yesus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Di dalam tubir laut, Engkau melemparkan dosaku. Tiada kau ingat betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih
sebab apa yang kau teruskan padamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu pada malam waktu menderita sengsara yang mengambil roti mengucap syukur atas yang memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Saudara ikuti doa saya di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya inilah tubuh Tuhan Yesus yang telah ditikam, ditombak dan dipecah-pecahkan di atas kayu salib. Saya percaya oleh tubuh Tuhan Yesus saya dipulihkan, roh jiwa tubuh saya dipulihkan, saya dibebaskan dari maut, mara bahaya dan celaka. Saya percaya oleh tubuh Tuhan Yesus roh jiwa tubuh saya disempurnakan sampai hari kedatangannya kali kedua. Saya akan diangkat di awan-awan sebagai mempelai yang suci, kudus, tanpa cacat, tanpa celah. Saya percaya oleh tubuhnya yang telah dipecah-pecahkan, Tuhan tinggal di dalam saya. Tuhan menjadi raja di dalam hidup saya. Percayakah saudara ini benar-benar tubuh Tuhan Yesus? Kita sambut dalam nama Yesus. Saudara angkat cawan ini tinggi di atas kepala. Demikian pula dibuat saya dengan cawan sesuai makan yang mengambil cawan mengucap syukur atasnya sambil berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Setiap kali kau memperingati kematian Tuhan, memperingati kematian Tuhan sampai dia datang kali kedua. Saudara ikuti doa saya di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya cawan ini berisi darah Yesus yang telah ditumpahkan sebagai perjanjian baru dan yang kekal untuk pengampunan dosaku, dosa orang tuaku, dosa leluhurku, semua perbuatan kami yang keji di hadapan Tuhan dihapuskan oleh darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kutuk dipatahkan, kuasa gelap dihancurkan. Saya hidup dalam janji-janji Tuhan. Saya percaya oleh darahnya saya mengalami pembaruan, saya diubahkan, roh jiwa tubuh saya diubahkan, saya disempurnakan sampai saya berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Saya percaya oleh darahnya saya menang atas dosa, saya menang atas masalah, saya menang atas sakit penyakit. Saya percaya oleh darahnya saya menang atas maut. Saya percaya darah Yesus memberi saya kemenangan. Percayakah saudara ini benar-benar darah Yesus? Kita sambut dalam nama Yesus. Karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai.
biarkan aku mengubah hidupmu, dan biarkan aku menjadikanmu baru. Sebab kasih setiaku selalu baru setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih, ini jemaatmu Tuhan. Aku milikmu, jemaatmu milikmu. Semua kami adalah milikmu. Tuhan, pakai kami untuk kemuliaan namamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Saya undang yang bertugas. Bu, duduk sini aja. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Allah kami di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini. Kau kembali Tuhan mengajari kami betapa Engkau lebih besar dari segala-galanya Tuhan. Engkau lebih utama dari segala apapun yang ada di dunia ini Tuhan. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau berbuah-buah Tuhan. Kami mau melakukan firman-Mu. Kami mau melakukan kehendak-Mu Tuhan. Ini kami hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami siap dibentuk oleh Engkau Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang baik. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Materaikan semua dengan darah Kristus Yesus Tuhan, sehingga Tuhan tidak ada kekuatan apapun yang dapat mencurinya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, Pastor Gembala kami Tuhan Yesus, Pak Ferdi Tuhan, berkati gembala kami ini Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan hamba-Mu Bapa, Engkau tolong dia Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang baik. Apapun Tuhan yang menjadi pergumulannya Tuhan, Engkau berkati Tuhan Yesus. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Kau berkati dimanapun dia berada Tuhan. Kau berkati juga hamba-Mu Tuhan Yesus. Ibu Gembala kami Tuhan Yesus, Kau berkati Bapa. Berkati hamba-Mu ini Tuhan Yesus, dimanapun dia berada Tuhan, mereka berada. Tuhan Kau hadir di tengah-tengah mereka, nama-Mu ditinggikan, dimuliakan. Tuhan Yesus, kami mau memberikan yang terbaik. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yang telah ditebus dengan darah yang kudus, menangkan pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, katakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti puji
Oke, saya mengundang yang berulang tahun. Karena setelah ini yang ulang tahun mengundang kita. Yang berulang tahun diundang maju ke depan. Woi Kardi, happy birthday. Ingat ya, setelah ini yang ulang tahun mengundang kita. Ikan lele. Wih, rame amat. Ngapain lahir di antara perempuan? Oke, yuk kita berdoa yuk, angkat tangan kita. Bapak terima kasih. Tuhan Yesus bertahtalah di tempat ini. Kami berdoa Tuhan bagi yang berulang tahun. Kami berdoa bagi anakmu Sardi itu. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan membawamu. Semakin hari semakin naik. Dia sedang menanammu untuk berakar di dalam dia. Karena suatu hari engkau akan berdiri teguh, kokoh di dalam dia. Dengar suaranya, dengar setiap arahannya. Tuhan mengasihimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan pakai dia lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa bagi anakmu Ibu Fitri Tuhan. Tuhan berkarya lebih lagi atas bejana ini. Terima kasih Tuhan. Aku telah menarikmu. Jangan lagi menoleh ke belakang. Pandang ke depan. Ada mahkota yang kupersiapkan bagimu. Maju melangkah ke depan. Tinggalkan yang sudah lalu. Raih kehidupan yang kusiapkan bagimu. Terima kasih Tuhan. Tuhan mengasihimu. Tuhan akan memakaimu lebih lagi bagi kemuliaan namanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa bagi anakmu Catherine Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan hendak membawamu pada satu dimensi yang baru. Pada satu kehidupan yang lebih indah di dalam Tuhan. Responi panggilannya. Dan mendekat kepada Tuhan. Engkau akan dipulihkan. Engkau dipulihkan. Semuanya akan dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pegang tangannya. Dan Tuhan tidak pernah melepaskan. Tuhan mengasihimu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi anakmu Diba Tuhan. Tuhan Yesus berkarya atas anakmu ini. Diba, Tuhan memegang tangan kamu dan kamu berjalan bersama dengan dia. Tuhan memilihmu dan Tuhan tidak pernah menyesal dengan pilihannya. Tuhan memanggilmu untuk membawa berkat bagi banyak orang. Tuhan sedang mendandanimu. Dan Tuhan mau memakaimu bagi kemuliaan namanya. Di dalam nama Yesus. Dengar panggilannya. Tuhan mengasihimu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi adik Joyce Tuhan. Oh Yesus terima kasih. Yesus terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih anak ini akan dipakai Tuhan. Anak ini akan menjadi saksi Tuhan. Anak ini
akan membawa nama Tuhan dimanapun dia berada. Anak ini akan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan pakai anak ini bagi kemuliaan nama-Mu. Kami mau melihat dia semakin hari semakin besar dan semakin hari semakin tertanam di dalam iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah anak bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan berkati. Oke. Ya. Kembalilah ke asal. Oke, ada kesaksian dari Lina. Sedikit minta waktunya sebentar. Oke, reporter harus ada. Harus ada kamera dong. Shalom. Suaranya ini sedikit apa ya, teguran buat aku ya, mau sharing juga, siapa tahu juga bisa menjadi berkat buat kita semua. Jadi kesaksiannya ada beberapa ya. Jadi waktu kapan itu sekitar bulan lalu saya lagi di jalan, terus Tuhan ingatin saya tentang 5 wanita gadis bodoh dan 5 wanita gadis bijaksana. Itu aku gak tahu, karena saya pengen nangis gitu. Nah Tuhan tuh pengen, sebetulnya Tuhan tuh selama ini pengen aku tuh bikin video, terus bersaksi gitu buat orang-orang apa yang kamu alami gitu. Tapi sampai saat ini saya belum melakukan itu gitu, karena aku berpikir gini, nanti kalau pakai muka saya orang akan kenal saya, itu yang saya takutin gitu kan. Tapi ya akhirnya aku tidak bikin video itu sampai saat ini gitu. Terus setelah itu apa harusnya aku bikin, harusnya lewat kesaksian itu aku membuat video itu mengingatkan kepada orang gitu, tapi aku abaikan. Nah kemudian waktu kapan tuh ya ketika doa di sini kita doa di sini minggu lalu itu pas aku dilihatin banyak belatung gitu, belatung banyak banget. Aku bilang apa ini ya gitu. Nah ternyata setelah saya melihat itu nggak lama Pagem konfirmasi belatung itu seperti menggerogoti rohani kita. Nah di pas aku tanya Pagem itu saya tahu maksudnya tuh apa, kenapa Tuhan liatin itu ke saya, karena ya setiap kita pasti punya masalah ya kan, punya pergumulan, tapi masalahnya kita menikmati, maksudnya kita tidak keluar dari sikap kita kepada pergumulan itu, kita nggak serahin ke Tuhan, tapi bawa diri kita ke sendiri. Akhirnya itu mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan gitu loh. Dan itu juga mempengaruhi hubungan aku dengan Tuhan yang selama ini saya sehari itu bisa 2-3 kali berdoa, tapi ini saya hanya berdoa cuma pagi. Pokoknya semenjak ada masalah itu doa saya tuh udah berkurang gitu loh. Nah terus waktu minggu lalu saya lagi tidur, tanpa sengaja saya tidur di lantai gitu. Kemudian ada dalam mimpi saya, tiba-tiba saya mimpi gitu. Dalam mimpi itu sedang menangisi jiwa-jiwa yang terhilang. Itu nangis banget, sampai saya tuh kebangun nangis. Jiwa-jiwa terhilang, kita harus selamatin banyak jiwa-jiwa yang terhilang. Aku sampai keluarin mata, begitu bangun aku kaget, kok bisa ya gitu kan. Nah terus itu aku percaya itu panggilan Tuhan gitu, tapi aku tetap abaikan gitu kan. Nah terus tadi pagi juga jujur aku punya hubungan gitu pribadi gitu kan. Tadi pagi itu
bangun pagi jam 3 aku biasanya doa. Ini nggak langsung doa, langsung cari HP gitu kan. Aku texting seseorang, kok kamu cuekin aku sih gitu kan. Udah harus aku agak kecewa gitu karena aku menunggu gitu kan. Nah tadinya Tuhan templeng tuh kayak Tuhan ingetin, itu yang aku rasakan ketika kamu cuekin aku. Waduh aku langsung, ya Tuhan aku minta maaf, aku langsung nangis. Dan aku sadar bahwa ya Tuhan selama ini hidupku tuh menyanyiakan gitu. Selama ini aku udah gak fokus lagi kepadamu gitu. Jadi Tuhan pengen bilang, aku tuh nungguin kamu, bangun pagi tuh pengen yang kamu cari tuh aku gitu. Kayak aku dapet kayak seperti digambarkan tuh kita lagi tidur nih. Lagi tidur Tuhan tuh udah duduk gitu, udah nungguin kita begitu bangun. Yang pengen Tuhan mau tuh dia yang kita cari gitu loh. Nah tetapi apa yang aku lakukan itu, aku bukan mencari dia, tetapi aku mencari yang lain. Itu yang disebut dengan firman hari ini benar-benar, makanya relate banget dengan hari ini. Dan kayak kita itu menjadikan berhala, kita memasukkan suatu berhala ke dalam hati kita gitu. Nah itulah yang aku alami dan aku benar-benar kenapa tadi pagi aku pengen bersaksi deh gitu. Ternyata kesaksian aku tuh sama persis dengan firman ini dan benar-benar meneguhkan aku. Dan aku janji, maksudnya ini teguran buat aku dan buat kita semua. Kita jangan buat aku sendiri, aku tidak ingin menyanyiakan waktu yang Tuhan beri. Ketika Tuhan tegur, ya udah lakukan gitu loh. Dan aku berpikir jangan pernah menjadikan sesuatu itu masukkan ke dalam hati kita seperti firman tadi. Itu menjadi berhala dalam hati kita dan membuat jarak kita dengan Tuhan gitu loh. Dan kita tidak membuat Tuhan tuh seolah-olah nggak berkuasa gitu loh. Padahal yang menjadikan nggak berkuasa tuh kita. Padahal Tuhan tuh begitu luar biasa ingin menyelesaikan setiap masalah kita, tetapi apa masalah itu kita bawa. Akhirnya kita panen tuh masalah itu. Jujur saya memanen masalah itu saat ini. Apa yang aku lakukan aku panen nih sekarang. Dan tapi aku percaya, aku ingat banget dengan firman Tuhan di dikatakan Paulus, kita nggak sampai menitiskan darah kok gitu kan. Dan aku percaya apapun masalahku ketika Tuhan bilang serahkan kepada aku saat ini, aku percaya pasti Tuhan beresin. Jadi ini sharing buat kita semua, tetap semangat dalam Tuhan dan jangan pernah abaikan sedikit pun panggilan Tuhan, karena itu panggilan itu sangat berharga banget di mata Tuhan dan panggilan itu dapat menyelamatkan banyak jiwa, bukan kita juga gitu, banyak jiwa yang di luar sana butuh Tuhan. Nah terima kasih, mohon maaf saya tidak bisa banyak ngomong, terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Sekali lagi, pakai waktu kita bertanggung jawab. Bertanggung jawab banget. Kenapa? Karena ada tanggung jawabnya nanti setelah kematian. Oke, yuk kita mau akhiri ibadah ini. Saya mengundang semuanya bangkit berdiri. Lingkupiku lagi deh. Lingkupiku. Dalam kuasa
mejanya. Karena hanya Dia yang bisa memberkatimu. Terimalah berkat dari Bapa di surga. Kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus. Penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus. Menyertai saudara dan saya. Mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Kita semua akan dijemput Tuhan di awan-awan. Sebagai mempelai yang suci, kudus, tanpa cacat, tanpa celah. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan. Amin.